Kalau kamu beneran serius, kenapa selalu gagal? Dan suara ibu terdengar lirih sambil mengaduk teh hangat di meja makan. Wajahnya terlihat antara prihatin dan tak percaya. Rizdan, atau biasa dipanggil Dan, hanya tersenyum pahit. Lelaki 28 tahun itu menatap kosong ke arah dinding yang dipenuhi figura lamaran-lamaran gagal. Ya, 3 kali ia melamar, 3 kali pula ditolak. Lamaran pertama, ia ditolak karena dianggap terlalu sederhana. Lamaran kedua, gagal karena calon mertuanya lebih memilih pria yang kerja di luar negeri. Lamaran ketiga, malah lebih menyakitkan, calon pengantinnya kabur 2 minggu sebelum akad. "Udah, Bu," ucap Dan dengan senyum yang dipaksakan. "Mungkin Allah belum kasih yang cocok." Ibu menatapnya dengan mata lembut. "Ibu cuma takut kamu jadi trauma. Kamu tuh anak baik, kerja keras, sholat rajin, masa jodohmu nggak datang juga?" Dan tertawa pelan. "Mungkin jodoh saya masih nyasar, Bu. Lagi di Maps, belum nemu alamat saya." Ibu ikut tertawa, walau jelas ada rasa khawatir di balik senyum itu. Setiap pagi, Dan menjalani rutinitasnya di bengkel kecil peninggalan ayahnya di Bilangan, Depok. Ia memang bukan sarjana, tapi tangannya terampil memperbaiki motor dan mobil pelanggan. Hidupnya sederhana, tapi banyak yang menyukai kejujurannya. Suatu sore, sahabatnya, Fahri, datang membawa kabar. Dan ada lowongan mekanik di rumah sakit daerah. Gajinya lumayan, kerjaannya nggak berat, cuma bagian perawatan genset dan alat listrik. Dan mengernyit. "Rumah sakit? Lah, gua takut jarum suntik, RI." Fahri tertawa keras. "Lu nggak disuntik, lu cuma benerin mesin. Lagian siapa tahu, lu malah ketemu perawat cantik di sana." Dan mendengus. "Iya, terus jatuh cinta pas lagi benerin kabel, gitu?" "Bisa jadi," jawab Fahri, menepuk bahunya. "Siapa tahu itu cara Tuhan ngenalin lu ke jodoh yang benar." 2 minggu kemudian, Dan resmi bekerja di Rumah Sakit Harapan Bunda. Pekerjaannya ringan tapi menantang, memperbaiki alat, memeriksa listrik cadangan, dan kadang membantu bagian fasilitas umum. Meski awalnya kikuk, ia cepat beradaptasi. Namun ada satu hal yang membuat jantungnya selalu berdebar. Seorang perawat muda bernama Nadia. Pertama kali mereka bertemu, Dan sedang mengangkat tabung oksigen. Ia tidak sadar ada kabel infus melintang di lantai. Serak! Ia tersandung dan hampir jatuh, beruntung Nadia sigap menahan bahunya. "Mas, hati-hati dong. Ini area steril," tegur Nadia dengan nada lembut tapi tegas. Dan menggaruk kepala, malu. "Iya, maaf, Mbak. Suster. Saya baru, soalnya." Nadia tersenyum samar. "Iya, saya tahu. Kamu yang dari bagian listrik, kan? Yang katanya selalu gagal lamaran." Dan tertegun. "Loh, kok suster tahu?" Nadia tertawa kecil. Kabar itu cepat menyebar. Satpam tadi cerita. Dan menepuk jidat. "Astaga, berita buruk selalu viral duluan, ya." Sejak hari itu, setiap kali Dan bertugas, ia selalu saja tak sengaja berpapasan dengan Nadia. Di kantin, di lorong ruang rawat, bahkan saat hujan turun di halaman belakang. Ada yang aneh. Hatinya terasa ringan tiap melihat senyum Nadia, tapi ia menolak mengakui. "Udah cukup, gua gagal 3 kali, gumamnya suatu malam. Gak mau baper lagi sama perempuan cantik." Suatu sore, terjadi insiden kecil di ruang UGD. Salah satu lampu gantung tiba-tiba mati. "Panggil bagian listrik cepat," teriak salah satu dokter jaga. Dan datang tergesa-gesa, membawa tangga dan peralatan. Saat ia memanjat untuk mengganti lampu, Nadia kebetulan sedang membantu pasien anak kecil di dekat situ. Anak itu terus menatap Dan bertanya polos, "Suster, omnya kenapa naik ke atas? Mau ngambil bintang ya?" Semua orang tertawa, termasuk Nadia. Dan yang mendengar ikut tersenyum malu.
Saya nggak ngambil bintang, Dek. Saya mau nyalain lampu biar kamu bisa lihat bintang lagi nanti malam. Ucapan spontan itu membuat Nadia menatapnya sebentar. Ada sesuatu di sana, entah kagum atau sekadar terhibur. Tapi sejak saat itu, Nadia mulai sering menyapa duluan. Makin hari, kedekatan mereka terasa alami. Nadia kadang membawakan roti ke ruang mesin. "Kamu makan siang udah?" katanya dengan suara lembut. Dan menggeleng sambil bercanda. "Kalau belum, boleh makan bareng suster cantik nggak?" Nadia menahan tawa. Dasar tukang listrik gombal. Namun di balik keceriaan Nadia, dan sesekali melihat mata itu redup, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Suatu sore, dan memergokinya duduk di taman belakang sendirian, memandangi langit. Wajahnya sendu. "Lagi mikir pasien, ya?" tanya dan pelan. Nadia menoleh cepat, sedikit kaget. Mas Dan?" "Iya, ada pasien anak-anak yang kondisinya kritis." "Dan duduk di sampingnya. Berarti kamu punya hati yang besar. Kadang orang kuat itu justru yang sering kelihatan sedih." Nadia menatapnya lama. "Kamu suka ngomong kayak gitu ya? Bikin orang tenang." Dan tersenyum. "Saya kan udah sering gagal, jadi harus belajar ngomong yang menenangkan hati sendiri." Mereka tertawa bersama. Namun bagi Dan, tawa itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengisi ruang kosong di dadanya selama ini. Beberapa minggu berjalan. Hubungan mereka semakin dekat, meski belum ada pernyataan. Sampai suatu malam, Dan terpaksa lembur memperbaiki generator rumah sakit yang rusak karena hujan deras. Petir menyambar, lampu berkedip, pasien mulai panik. Nadia datang membawa jas hujan, basah kuyup. "Mas Dan, hati-hati. Kalau kenapa-kenapa, siapa yang nyalain listriknya nanti?" Dan menatapnya, sedikit kaget dengan kepedulian itu. "Tenang aja, suster. Saya masih pengen lihat kamu senyum besok pagi." Nadia terdiam, wajahnya memerah di bawah kilat petir. Generator berhasil menyala kembali, seluruh rumah sakit bersorak lega. Tapi di tengah sorak itu, Dan Nadia justru saling diam. Mereka sadar, ada sesuatu yang berubah di hati mereka malam itu. Namun kisah manis tak selalu mulus. Keesokan harinya, Dan mendengar kabar bahwa Nadia akan dipindahkan ke rumah sakit lain di luar kota. Bukan karena hukuman, melainkan karena prestasinya. Ia terpilih menjadi bagian dari tim kesehatan khusus untuk daerah terpencil. Dan tercekat. Ia tak pernah menyatakan perasaannya. Selama ini hanya bisa bercanda, tertawa, menahan rasa di balik kata-kata ringan. "Mas Dan," kata Nadia saat pamit sore itu. "Terima kasih ya, udah bikin hari-hari aku di sini nggak terlalu berat." Dan mencoba tersenyum. "Sama-sama, suster. Kamu juga udah bikin saya percaya, kalau gagal nggak selalu berarti kalah." Nadia tersenyum, tapi matanya berkaca. "Doain aku, ya." "Selalu," jawab Dan lirih. "Dan kalau suatu hari kamu balik, aku janji, aku nggak bakal cuma diam." Nadia tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Kita lihat nanti, ya." Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak Nadia pergi bertugas ke luar kota. Namun bagi Dan, rasanya seperti 3 tahun. Setiap kali melintas di lorong rumah sakit tempat mereka biasa bercakap, hatinya terasa hampa. Bahkan suara mesin generator yang dulu ia benci, kini malah mengingatkannya pada tawa lembut Nadia di malam hujan itu. Fahri, sahabatnya, datang ke bengkel kecil di rumah sakit sambil membawa 2 gelas kopi. "Masih belum move on juga, bro?" candanya sambil duduk di kursi plastik. Dan tertawa lemah. "Move on gimana? Wong dia aja belum sempat tahu perasaan gue." Fahri menepuk bahunya. "Berarti lu harus siap-siap. Kalau memang jodoh, pasti ketemu lagi. Kadang Tuhan tuh suka ngelawak dulu sebelum kasih kebahagiaan." Dan tersenyum, walau hatinya belum sepenuhnya tenang.
Kalau gitu semoga lawakannya jangan lama-lama. RI. Gue udah capek nunggu punchline-nya. Rumah sakit tetap sibuk seperti biasa. Namun, bagi Dan, suasananya berbeda. Lorong yang dulu terasa hangat kini terasa sunyi. Tak ada suara langkah lembut Nadia, tak ada tawa pelan yang memecah hening sore. Kadang Dan menyibukkan diri dengan pekerjaan agar tak terlalu banyak berpikir. Tapi saat malam tiba, ia sering duduk di taman belakang rumah sakit, tempat mereka dulu sering berbincang. Ia menatap langit sambil berkata lirih, "Nadia, kamu di sana baik-baik aja, kan?" Suatu malam, saat sedang memeriksa panel listrik di ruang ICU, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. "Halo, Mas Dan? Ini Nadia." Suara itu membuat Dan terdiam beberapa detik. Ia bahkan hampir menjatuhkan obeng di tangannya. "Suster Nadia? Astaga, aku kira kamu udah lupa sama orang bengkel kayak aku." Terdengar tawa lembut dari seberang. "Mana bisa lupa? Kamu kan orang yang paling berisik kalau kabel korslet." Mereka berbincang lama malam itu, tentang pekerjaan, tentang pasien, tentang kehidupan di kota tempat Nadia bertugas. Walau jarak memisahkan, suara itu cukup membuat hati Dan terasa hangat lagi. Hubungan mereka semakin akrab lewat pesan singkat. Setiap pagi, Nadia mengirim ucapan sederhana, "Jangan lupa sarapan, Mas tukang listrik." Dan membalas, "Siap, suster cahaya hatiku." Kadang Nadia protes, "Jangan gombal." Tapi ia selalu tersenyum membaca balasan itu. Namun kebahagiaan itu tak lama. Suatu hari, pesan-pesan itu berhenti datang. 1 hari, 2 hari, hingga seminggu penuh. Dan mulai gelisah. Ia mencoba menelepon, tapi tak aktif. Ia bahkan menulis pesan panjang yang tak pernah terbaca. "Aku nggak tahu kenapa kamu diam. Tapi kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Jangan hilang begitu aja." Malam-malamnya terasa panjang. Ia hanya bisa menatap ponsel, menunggu notifikasi yang tak kunjung muncul. Hingga suatu pagi, kepala bagian rumah sakit memanggil Dan. "Mas Dan, minggu depan kamu ditugaskan bantu teknisi di proyek renovasi Rumah Sakit Harapan Bunda Cabang Bogor." "Ya." Dan mengangguk. "Baik, Pak." Namun ketika ia membaca surat tugasnya, matanya membelalak. Karena di bagian bawah tertulis nama supervisor medis yang bertanggung jawab di sana, Suster Nadia Ayuning Tias. "Serius ini?" serunya hampir melonjak. Rekan kerjanya tertawa. "Kenapa, Dan? Kayak baru menang undian aja mukanya." Dan menutupi senyumnya dengan tangan. "Nggak, cuma, ya, kaget aja." Hari pertama di rumah sakit cabang itu berjalan cepat. Dan membantu memperbaiki sistem genset yang rusak karena banjir. Sampai tiba-tiba seseorang dari arah koridor memanggil, "Mas Dan." Ia menoleh, dan di sana berdiri Nadia, memakai seragam putih dengan wajah yang lebih tirus, tapi senyum yang sama. "Nadia?" Suaranya hampir bergetar. "Aku kira kamu." "Aku kena demam berdarah waktu di pelosok, jadi harus dirawat. Makanya aku nggak sempat kabarin. Tapi sekarang udah baikan," katanya pelan, dan menatapnya lekat-lekat. "Kamu bikin aku panik setengah mati tahu nggak?" Nadia tertawa kecil. "Maaf, tapi aku senang banget bisa ketemu lagi." Mereka saling menatap beberapa detik, cukup lama untuk membuat udara di sekitar terasa aneh, hangat, dan menenangkan. Selama beberapa hari, mereka kembali bekerja di tempat yang sama. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Dan jadi sering gugup setiap kali Nadia mendekat. Ia bahkan sempat salah pasang sekring karena suster itu lewat sambil tersenyum. "Mas Dan, fokus dong," goda Nadia suatu kali. "Kalau korslet lagi, aku nggak mau denger kamu nyalahin kabelnya." Dan menunduk malu. Susah fokus kalau yang lewat lebih nyetrum daripada listrik. Nadia spontan menutup wajahnya sambil tertawa. "Aduh, Mas Dan,
Kamu belum berubah ya? Tetap aja gombalnya parah. Kalau nggak gombal, kamu nggak senyum. Jawabnya cepat. Nadia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku nggak cuma senyum, Mas, aku bahagia. Kata-kata itu membuat jantung dan berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, dan menatap ponselnya lama, ia ingin menyampaikan apa yang selama ini ia pendam, tapi takut merusak suasana. Tapi kemudian pesan masuk dari Nadia. Terima kasih udah bantu hari ini. Kamu selalu bisa bikin suasana jadi ringan. Dan membalas cepat. Kalau aku bilang aku suka kamu, suasananya masih tetap ringan gak, suster? Beberapa detik tak ada balasan. Dan mulai menyesal mengirim pesan itu, sampai akhirnya muncul satu kalimat pendek. Kamu baru sadar, Mas? Jantungnya langsung berhenti sepersekian detik. Ia membaca pesan itu berulang kali. Berarti, kamu juga suka. Kali ini balasan datang dengan emoji senyum dan satu kalimat. Besok kita bahas sambil minum kopi. Ya? Dan menatap layar ponselnya sambil tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa gagal bukan akhir dari segalanya. Pagi berikutnya, mereka duduk di kantin rumah sakit, 2 gelas kopi di meja. Udara pagi terasa sejuk, langit biru bersih. Nadia membuka percakapan lebih dulu. Mas Dan, kamu tahu nggak kenapa aku mau balik kerja lagi di sini? Karena generatornya rusak. Dan bercanda. Nadia tersenyum. Karena aku ingin melihat orang yang selalu bisa bikin aku tertawa, bahkan di hari tersibukku. Dan menatapnya dalam. Kamu tahu nggak? Aku juga pernah berdoa supaya ketemu orang yang nggak cuma bikin aku jatuh cinta, tapi juga bikin aku tenang. Dan ternyata, Tuhan kirimnya lewat rumah sakit. Mereka sama-sama tertawa, tapi kali ini tawa mereka penuh makna. Tak ada janji manis, tak ada kata romantis yang berlebihan. Hanya 2 orang yang sama-sama tahu bahwa hati mereka saling memilih. Sudah seminggu berlalu sejak Dan dan Nadia saling mengungkapkan perasaan. Hubungan mereka berjalan manis, penuh tawa kecil dan candaan ringan yang membuat seluruh staf rumah sakit ikut senang melihatnya. Wah, akhirnya Mas Dan gak gagal lagi. Nih, goda Fahri suatu pagi sambil menepuk bahunya. Doain aja, RI. Gue mau buktiin kali ini beda. Fahri tertawa. Asal jangan pas ngelamar dia nanti, listriknya mati aja udah. Dan spontan terdiam. Aduh, jangan ngedoain begitu. RI, gue trauma listrik pada waktu lamaran kedua. Tahu? Mereka berdua tertawa keras, tak sadar kalau Nadia diam-diam memperhatikan dari jauh, tersenyum mendengar rencana lamaran itu mulai dibicarakan. Dan bukan tipe lelaki romantis yang pandai membuat kejutan. Namun kali ini, ia ingin lamaran itu menjadi kenangan yang tak akan pernah Nadia lupakan. Ia mengatur semuanya dengan bantuan teman-teman rumah sakit. Ruang kantin dihias sederhana dengan lampu-lampu kecil yang ia pasang sendiri. Beberapa perawat membantu menyiapkan bunga mawar. Bahkan dokter jaga bersedia menutup area itu sebentar demi kejutan spesial. Namun, di tengah persiapan itu, ada satu hal yang tak ia duga. Generator utama rumah sakit mulai menunjukkan tanda-tanda rusak. Teknisi sempat memperingatkan, Mas Dan, kalau hujan gede malam ini, bisa aja listrik mati sebentar. Tapi mudah-mudahan gak pas momen kamu. Dan menelan ludah. Ya Tuhan, jangan bercanda, deh. Sore menjelang malam, hujan deras turun. Langit gelap, angin berembus kencang, petir sesekali menyambar di kejauhan. Namun Dan tetap yakin, malam ini harus jadi malamnya. Ia berdiri di tengah kantin yang sudah diterangi lampu kelap-kelip buatan tangan. Setangkai bunga mawar ia genggam erat, sementara teman-teman rumah sakit bersembunyi di balik dinding, menunggu momen itu. Fahri berbisik dari belakang, kalau dia bilang, iya, tolong jangan sujud syukur di lantai, ya, basah. Dan mendengus. Udah, diem, RI.
Fokus. Lalu pintu terbuka. Nadia masuk, tampak kebingungan melihat ruangan yang gelap hanya diterangi cahaya lampu kecil. "Mas Dan, ini apaan?" Dan menarik napas panjang, menatapnya lembut. "Ini sesuatu yang udah lama pengen aku bilang langsung. Tapi dulu aku selalu gagal." Nadia tersenyum kecil. "Kamu nggak perlu takut gagal lagi, Mas." Dan melangkah mendekat. "Tapi kali ini, aku nggak cuma mau nembak, aku mau ngelamar." Suasana hening sejenak. Nadia menatapnya, matanya berkaca. Namun sebelum dan sempat berlutut, duar, petir menyambar. Lampu seluruh rumah sakit padam total. "Wah, timingnya sempurna banget," seru Fahri dari belakang, membuat semua orang tertawa dalam gelap. Dan menyalakan senter ponsel, wajahnya panik tapi berusaha tetap tenang. "Tenang, tenang, ini cuma sebentar. Aku benerin dulu." Ia berlari ke ruang generator sambil tetap memegang mawar di tangan. Nadia mengejarnya, takut kalau dan kenapa-kenapa di tengah hujan petir. Sesampainya di ruang genset, dan basah kuyup tapi terus berusaha memperbaiki kabel. "Mas, udah, bahaya," teriak Nadia dari pintu. Dan menoleh, senyum kecil di wajahnya. "Gimana mau ngelamar kalau lampunya aja mati? Aku nggak mau kamu nerima lamaran dalam gelap." Nadia mendekat, menatapnya dengan mata berkaca. "Mas, yang penting hatinya nyala. Lampu nanti bisa nyusul." Dan tertegun, kata-kata itu membuat tangannya gemetar. Tak lama, genset berhasil menyala. Lampu kembali hidup. Dan menatap Nadia yang masih berdiri di sana, rambutnya sedikit basah, wajahnya bercahaya oleh pantulan lampu. Ia tersenyum. "Sekarang boleh, ya?" Lalu ia berlutut, membuka kotak kecil yang ia sembunyikan di saku jaket. Cincin sederhana berkilau di tangan dan Nadia Ayuning Tias, "Kamu mau jadi alasan kenapa aku nggak takut gagal lagi?" Air mata Nadia menetes, tapi bibirnya tersenyum lebar. "Mas Dan, aku nggak pernah nolak sejak pertama kali kamu bilang suka." Sorak-sorai kecil terdengar dari balik pintu. Fahri langsung bersorak, "Akhirnya, gagal 4 kali jadi sejarah, bro." Dan Nadia tertawa bersama. Ia mengenakan cincin itu dengan tangan gemetar, sementara seluruh ruangan penuh tepuk tangan. Setelah semua tenang, mereka duduk berdua di taman belakang rumah sakit, tempat segalanya dulu dimulai. Hujan sudah reda, hanya tersisa aroma tanah basah dan udara dingin yang menenangkan. "Mas Dan," ujar Nadia pelan, "kamu tahu nggak? Aku dulu sempat takut kalau kamu cuma bercanda. Soalnya kamu selalu bisa bikin orang ketawa." Dan tersenyum lembut. "Aku mungkin lucu, tapi perasaanku nggak pernah main-main. Aku gagal 3 kali bukan karena salah orang, tapi karena belum ketemu yang benar. Dan itu kamu." Nadia menatapnya lama, lalu bersandar di bahunya. "Makasih, ya. Karena kamu, aku tahu cinta nggak harus mewah, asal tulus." Dan mengangguk pelan. "Dan kamu tahu nggak? Cinta juga bisa nyetrum lebih kuat dari arus listrik 220 volt." Nadia spontan menepuk bahunya. "Aduh, Mas, romantisnya ajaib banget sih." Mereka tertawa berdua di bawah langit malam, ditemani lampu-lampu taman yang masih berkelip. Namun kebahagiaan itu belum lama bertahan. Beberapa hari setelah lamaran, Nadia tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang bertugas di ruang anak-anak. Seluruh staf panik, dan yang sedang di ruang mesin langsung berlari begitu mendengar kabar itu. "Nadia, kenapa?" Ia melihat tubuh gadis itu terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Dokter segera memeriksa. "Tenang, Mas Dan. Sepertinya kelelahan berat. Tekanannya drop." Dan menggenggam tangan Nadia erat, berbisik pelan. "Kamu nggak boleh gitu, suster. Aku baru aja berani ngelamar kamu." Beberapa menit kemudian, Nadia membuka matanya perlahan. Ia tersenyum lemah. "Aku cuma capek.
"Mas, jangan khawatir." Tapi di balik senyum itu, dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Matanya yang biasanya jernih tampak sedikit redup, dan tangannya dingin. Sudah 3 bulan berlalu sejak Dimas keluar dari rumah sakit. Hubungannya dengan Lara kini seperti benih yang tumbuh subur, dirawat dengan perhatian kecil, disiram dengan candaan, dan disinari ketulusan. Setiap pagi, Dimas sering mampir ke rumah sakit membawa kopi dan roti coklat. Katanya, itu bekal untuk perawat paling galak tapi paling manis di dunia. Lara cuma geleng-geleng kepala, pura-pura kesal, tapi senyumnya selalu merekah. Di sela kesibukannya, mereka saling berbagi cerita tentang pasien-pasien lucu, tentang kegagalan Dimas mencari kerja, bahkan tentang hal-hal sepele seperti cuaca yang gak menentu. Namun hari itu terasa agak berbeda. Pagi itu, Lara datang agak terlambat. Matanya tampak lelah, tapi tetap indah. "Lara, kamu gak apa-apa? Kelihatan capek banget," tanya Dimas sambil menyerahkan secangkir kopi panas. Lara menarik napas. "Tadi malam lembur. Ada pasien anak kecil yang butuh penjagaan terus. Tapi nggak apa-apa, aku senang kok. Dia sembuh sekarang." Kamu memang pahlawan tanpa jubah," goda Dimas. "Dan kamu pahlawan tanpa gaji," balas Lara cepat. Mereka berdua tertawa lepas. Namun di balik tawa itu, Dimas menyimpan sesuatu. Ia baru saja mendapat kabar. Salah satu perusahaan tempat ia melamar dulu, akhirnya meneleponnya kembali. Ia diterima. Tapi lokasinya di Bandung. Jarak. Satu kata yang membuatnya terdiam. Sepulang dari rumah sakit, Dimas menatap secari kertas putih di kamarnya. Ia menulis pelan, "Lara, aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tahu satu hal, kamu adalah alasan kenapa aku ingin jadi lebih baik. Aku bukan siapa-siapa, tapi bersamamu aku merasa berarti." Ia melipat surat itu, memasukkannya ke amplop, dan menyelipkannya di bawah muk kopi yang biasa ia bawa untuk Lara. Keesokan harinya, Dimas datang seperti biasa. Namun kali ini, ia tampak sedikit gugup. "Lara, aku mau kasih kamu sesuatu," katanya. "Apa nih?" "Jangan bilang bunga plastik lagi, Dim. Itu udah 2 minggu belum disiram," kata Lara bercanda. Dimas tertawa kecil. "Nggak, bukan. Ini cuma surat. Nggak usah dibuka sekarang. Bacanya nanti aja ya." Lara mengangguk pelan. Tatapan mereka saling bertaut, lama, seolah waktu ikut berhenti. "Dim, kamu kenapa sih kelihatannya aneh?" tanya Lara. Dimas hanya menjawab dengan senyum tipis. "Nggak apa-apa. Cuma, kalau nanti aku nggak bisa sering kesini, jangan bosen sama aku ya." Lara menatapnya serius. "Kamu mau kemana?" "Bandung kerja. Tapi aku bakal sering pulang, kok. Aku janji." Beberapa hari kemudian, Dimas benar-benar berangkat. Ia meninggalkan Jakarta dengan rasa rindu yang aneh, berat tapi hangat. Sementara Lara, di sela tugasnya, membuka surat itu di ruang istirahat perawat. Tangannya bergetar sedikit saat membaca isi surat Dimas. Ada kalimat di akhir yang membuatnya menahan senyum dan air mata bersamaan. "Aku nggak tahu apakah aku pantas buatmu. Tapi kalau takdir kasih kesempatan, aku mau melamarmu lagi, kali ini bukan untuk gagal." Lara menutup surat itu, memeluknya erat ke dada, dan tersenyum kecil. "Dimas, kamu bodoh banget," gumamnya. "Tapi aku juga bodoh, karena sudah jatuh cinta." Hari berganti minggu. Meski jarak memisahkan, pesan dan panggilan video mereka terus berlanjut. Kadang sinyal hilang, kadang Dimas tertidur di tengah percakapan. Tapi bagi Lara, itu semua sudah cukup. Namun suatu malam, Lara dikejutkan oleh telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar panik. "Permisi, ini dengan Lara, perawat RS Medika Jaya." "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Saya teman sekantor Dimas, Mbak. Maaf,
Dimas, kecelakaan di jalan tol. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Tubuh Lara langsung lemas. Suara detak jam di ruang perawat terasa begitu keras di telinganya. Ia berlari keluar, masih mengenakan seragam putihnya. Matanya mulai basah. Ya Tuhan, jangan Dimas lagi. Namun takdir seringkali suka bermain-main sebelum memberikan kejutan manis. Ketika Lara tiba di rumah sakit tempat Dimas dirawat, ia melihat pemuda itu sudah sadar, dengan tangan kanan diperban, tapi senyumnya tetap utuh. "Hei, perawat favoritku datang juga," kata Dimas lemah. Lara langsung menatapnya tajam sambil menahan air mata. "Dimas, kamu tuh bikin orang panik aja. Aku hampir jantungan. Maaf, aku cuma mau buktiin aja, kalau aku memang ditakdirkan balik ke rumah sakit ini, demi kamu." Lara membeku beberapa detik sebelum akhirnya menunduk, tersenyum malu. Dasar gombal kelas berat. Mereka berdua tertawa, tapi kali ini tawa mereka terdengar lebih dalam, seperti tanda bahwa perasaan yang dulu hanya main-main, kini tumbuh jadi sesuatu yang sungguh-sungguh. Malam itu, di ruang pasien yang hening, Lara duduk di sisi ranjang Dimas. Lampu kecil menyala, udara dingin, tapi suasana hangat. "Lara," bisik Dimas pelan. Kalau nanti aku sembuh, aku pengen ngomong sesuatu. Tapi belum sekarang." Lara tersenyum lembut. "Oke, aku tunggu." Dan entah kenapa, keduanya merasa, kalimat itu seperti janji kecil yang akan mengubah segalanya. Sudah 2 bulan sejak kecelakaan itu. Dimas kini benar-benar pulih. Luka di tangannya sudah kering, dan semangat hidupnya malah makin membara. Setiap kali ia menatap bekas jahitan itu, ia selalu tersenyum, karena dari situ ia tahu, Laralah alasan ia ingin sembuh cepat. Sementara Lara, meski sibuk bekerja di rumah sakit, selalu menyempatkan waktu untuk mengabari Dimas. Kadang cuma lewat pesan singkat seperti, "Jangan lupa makannya, pasien bandel." Kadang lewat panggilan malam yang berakhir dengan tawa panjang dan rasa rindu yang manis. Suatu hari, Dimas datang lagi ke rumah sakit itu. Tapi kali ini bukan untuk berobat. Ia datang dengan kemeja rapi, sepatu mengkilap, dan wajah yang bercampur antara gugup dan bahagia. Salah satu rekan Lara yang melihatnya langsung berseru kecil, si pasien favorit datang lagi. Kali ini mau kecelakaan hati ya?" Dimas hanya tersenyum. "Mungkin, tapi semoga bukan kecelakaan, semoga takdir." Ketika Lara muncul di ujung lorong, Dimas menatapnya lama. Perempuan itu masih memakai seragam putihnya, rambut sedikit berantakan karena sibuk, tapi di mata Dimas, dia tetap cantik seperti pertama kali dilihat. "Dimas, kamu ngapain kesini lagi? Jangan bilang kamu jatuh dari motor lagi, ya?" Nada Lara menggoda, tapi wajahnya jelas berbinar melihat Dimas berdiri di sana. Dimas mendekat pelan. "Enggak, kali ini aku jatuh lagi, tapi bukan dari motor." "Dari mana?" "Dari perasaan yang sama, ke kamu." Lara memukul lengannya ringan. "Kamu tuh ya, bisa banget bikin deg-degan." Dimas tertawa kecil. "Tapi serius, Lar, aku datang bukan buat bercanda. Ada sesuatu yang mau aku bilang, sesuatu yang dulu belum sempat aku sampaikan." Lara menatapnya heran. "Apa itu?" Dimas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Di dalamnya ada cincin sederhana, tapi berkilau indah di bawah cahaya lampu rumah sakit. Suasana seketika berubah hening. Beberapa perawat yang lewat langsung berhenti, menutup mulut sambil menahan senyum. "Lara," kata Dimas pelan, suaranya sedikit bergetar, "aku tahu aku bukan pria sempurna. Aku bukan orang kaya, bukan orang yang punya segalanya. Tapi kalau kamu izinkan, aku mau jadi orang yang selalu bikin kamu tertawa, yang ngelindungin kamu waktu sedih, dan yang nemenin kamu seumur hidup." Lara terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Dim, kamu serius?" "Serius. Aku udah gagal berkali-kali waktu ngelamar orang lain.
Tapi kali ini aku nggak mau gagal, karena cuma kamu yang benar-benar aku mau perjuangin. Air mata Lara jatuh tanpa ia sadari. Di sekeliling mereka, suasana rumah sakit yang biasanya sibuk kini seolah berhenti sejenak. Bahkan suara mesin monitor dari ruang sebelah terasa jadi musik latar yang lembut. Lara menatap Dimas dengan senyum yang tak bisa ia tahan. "Dimas, kamu sadar nggak? Kamu tuh aneh banget. Lamaran di rumah sakit, pakai seragam pasien aja belum tentu dilepas." Dimas ikut tertawa, tapi tetap berlutut sambil memegang cincin itu. "Ya, aku tahu. Tapi rumah sakit ini tempat aku pertama kali sadar. Kalau cinta nggak selalu datang dari orang yang kita kejar, tapi dari orang yang mau nungguin kita pulih." Lara mengusap air matanya sambil mengangguk. "Ya Tuhan, kamu ini romantis banget sih." "Jadi jawabannya?" tanya Dimas, menatapnya penuh harap. Lara menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya. "Jawabannya, iya, Dimas. Aku mau." Tepuk tangan spontan pun terdengar dari para perawat yang mengintip di balik pintu. Ada yang bersiul, ada yang menjerit kecil. Salah satu dokter bahkan berteriak, "Akhirnya, lamaran yang nggak gagal." Dimas berdiri, memeluk Lara dengan hati-hati, takut mengacaukan momen suci itu. Lara tersenyum dalam pelukannya, lalu berbisik pelan di telinganya. "Kamu tahu nggak, Dim? Dulu aku sering doain supaya aku ketemu orang yang sabar, lucu, dan tulus. Dan ternyata, jawabannya pasien yang suka ngeluh setiap disuntik." Dimas tertawa kecil, menatap wajah Lara dari jarak dekat. "Dan aku dulu minta supaya ada yang bisa nyembuhin patah hatiku. Tuhan ngabulin, tapi malah dikasih dokter cinta." Beberapa bulan kemudian, rumah sakit yang dulu jadi saksi pertemuan mereka kini jadi saksi lagi, tapi kali ini dengan suasana berbeda. Bunga-bunga putih menghiasi taman kecil di halaman depan. Perawat, dokter, bahkan pasien yang dulu sempat dirawat oleh Lara ikut tersenyum menyaksikan pesta sederhana itu. Dimas berdiri di pelaminan, mengenakan jas abu-abu dengan wajah tak percaya. Lara datang dengan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul lembut, dan senyum yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. "Kayaknya aku masih mimpi," bisik Dimas pelan saat Lara berdiri di sisinya. Lara menggenggam tangannya. "Kalau ini mimpi, jangan bangun ya." Upacara berlangsung hangat dan penuh tawa. Alih-alih musik megah, yang terdengar justru suara tawa teman-teman rumah sakit, cerita-cerita lucu tentang Dimas yang dulu kabur waktu disuntik, dan momen ketika Lara pura-pura marah padanya. Setelah acara selesai, Dimas menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. "Lucu ya, dulu aku selalu gagal melamar. Rasanya kayak nasib nggak pernah berpihak." Lara menatapnya lembut. "Mungkin karena kamu salah alamat. Tuhan cuma lagi ngarahin kamu ke alamat yang benar." "Alamat rumah sakit?" tanya Dimas. "Alamat hatiku," jawab Lara dengan senyum nakal. Dimas tertawa keras. "Aduh, sekarang kamu yang gombal." "Biar imbang," jawab Lara. Malam itu, saat semua tamu sudah pulang, mereka berdua duduk di bangku taman rumah sakit, tempat Dimas dulu pertama kali menatap Lara saat masih jadi pasien. "Lar," kata Dimas sambil menatap langit, "kamu pernah bayangin nggak, kalau waktu itu aku nggak kecelakaan, mungkin kita nggak bakal ketemu?" Lara menyandarkan kepalanya di bahunya. "Mungkin. Tapi aku percaya, kalau memang jodoh, pasti dipertemukan dengan cara yang paling lucu sekalipun." Dimas tersenyum, memeluknya lebih erat. "Berarti semua gagal lamaranku dulu, cuma latihan sebelum sampai ke yang benar. Dan sekarang aku lulus ujian." Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani mereka. Lalu Dimas menatap Lara lagi dan berkata pelan, "Terima kasih udah nerima aku, Lar. Aku janji, gak akan pernah nyanyain kamu." Lara menatapnya, senyumnya lembut. "Dan aku janji, bakal selalu jadi alasan kamu buat terus semangat."
Mereka berdua saling menatap lama, lalu tertawa bersama, tawa yang ringan, tulus, dan penuh cinta. Akhir cerita. Dimas, si pemuda yang selalu gagal lamaran, akhirnya berhasil juga. Bukan karena ia berubah jadi sempurna, tapi karena ia bertemu seseorang yang bisa menerima ketidaksempurnaannya dengan cinta yang sederhana, di tempat yang tak pernah ia sangka, rumah sakit.